Pemirsa, berbagai kejutan muncul di Pilkada 2024. Putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan berdampak besar pada peta politik Pilkada. Setelah bisa mengusung sendiri, PD Perjuangan memilih mengajukan kader-kadernya sendiri. Paslon Pramono Anung Rano Karno untuk Pilkada Jakarta. Padahal nama Anies Baswedan digadang-gadang menjadi cagup yang diusung PD Perjuangan di Jakarta. Sementara itu di Banten, kader Golkar Airin Rahmidiani nyaris tidak diusung partainya sendiri sebagai calon gubernur Banten. Tiket Airin menuju Banten justru didapat pertama kali dari PD Perjuangan. Sehari setelah PD Perjuangan mengusung Airin, barulah Golkar memberikan dukungan ke Airin. Perubahan dukungan banyak terjadi pada masa injury time atau masa endgame ini. Beberapa kandidat kepala daerah, ada yang mundur, ada yang batal diusung, namun ada juga nama yang baru muncul di sejumlah wilayah. Pilkada 2024 diprediksi bakal menjadi pertarungan habis-habisan antara Kim Plus dan PD Perjuangan di sejumlah wilayah. Mengapa banyak plot twist yang terjadi dan apakah perubahan-perubahan ini baik bagi demokrasi? Inilah kontroversi selengkapnya Pilkada Endgame bersama saya Zilvia Iskandar. Nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga, oleh Presiden, dan yang terutama tentunya oleh Ibu Megawati dan partai yang mengusung kami. Politik dari Pak Pramono Anung dan PD Perjuangan. Saya akan mendapat tugas lain, tugas khusus dari partai, sehingga saya mundur. Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Bang Riza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Wakil Sekjen Partai Golkar Putri Komarudin. Mbak Putri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Sylvia. Berikutnya di sebelah kiri saya ada juru bicara Pilkada PD Perjuangan, Mas Seno Bagaskoro. Mas Seno, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Malam, Mbak Sylvia. Selamat malam. Berikutnya ada Wakil Sekjen PKS Ahmad Fatul Bari. Mas Fatul, selamat malam. Assalamualaikum. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Selamat malam semuanya. Mungkin saya akan langsung mulai dari Mas Seno karena ini berapa jam lagi? Tinggal kurang dari 3 jam. Tapi kita dapat kabar yang harus kita konfirmasi langsung. Benarkah ada gubernur yang tertukar ini? Anies Baswedan jadinya maju di Jawa Barat dan diusung oleh PD Perjuangan. Ya, ini kayaknya kita salah jam tayang nih ya. Cepetan 3 jam ini. Tapi prinsipnya gini Mbak, apapun itu, apakah nanti siapa yang akan kita usung, kita sudah bilang dari awal bahwa PD Perjuangan di semua daerah membuka ruang untuk terbuka dengan kemungkinan kita bekerja sama dengan baik kader internal maupun pihak eksternal. Itu terbukti di Banten misalnya kita bersama dengan Bu Airin, tapi wakilnya tetap kader kami. Nah, di Jawa Barat pun apakah tidak menutup kemungkinan seperti itu? Ya sangat mungkin saja. Ini tinggal 3 jam, Mas Seno. Jadi benar atau tidak langsung saja? Ya namanya siapa saja kan mungkin. Apalagi Mas Anies sudah, misalnya kalau yang dibahas Mas Anies ya, Mas Anies kan sudah menjalin komunikasi secara formal sama kita. Di Jakarta, DPD Jakarta sudah ngobrol, lalu di DPP Partai juga sudah ngobrol. Dan memang kalau bicara tentang concern, ini ada kesamaan concern antara kami dan Mas Anies. Setidaknya dalam soal concern terhadap melawan intervensi kekuasaan di pemilu, concern terhadap membangun demokrasi yang lebih substansial, concern terhadap pemilu yang harusnya lebih banyak partisipatif dan tidak melakukan penghadangan pada tokoh per tokoh, itu kesamaan-kesamaan yang kita miliki sama Mas Anies. Tapi persoalan apakah akan bersama dengan PDI Perjuangan atau tidak, seperti film Endgame Avenger. Orang mengira kan Endgame itu selesai dan episode Avenger terakhir itu.
lawan Thanos, lalu kemudian Thanos kalah, lalu selesai. Ternyata tidak. Setelah Endgame, serial Marvel semakin banyak. Wah, Dan harus itu diartikan membuka pintu ke multiverse. Multiverse ini semestanya beragam. Artinya apa? Ada kemungkinan Loki yang awalnya jadi musuh Avenger yang jahat, tiba-tiba jadi hero gitu. Nah, ini ada banyak kemungkinan multiverse yang itu artinya perspektif orang itu bisa berbeda tergantung sudut pandangnya. Nah, karena temanya Endgame, saya bawa Endgame Avenger di sini. Mantap, analoginya. Oke. Mas Toto, benarkah ini belum endgame buat Anies Baswedan? Ternyata di 3 jam sebelum penutupan kita dengar Anies akan dicalonkan PD Perjuangan sebagai Cagup Jawa Barat bersama dengan Ono Surono. Jadi ada istilah begini dalam framing lebih besar ya. Pepatah Latin mengatakan quitotum fultotum perdit. Siapa yang menginginkan segalanya kehilangan segalanya. Apa yang terjadi dalam rangkaian putusan MK, rencana revisi undang pilkada, demo besar, sampai berakhir seperti ini kan bermula dari upaya kelompok tertentu ingin menyudutkan partai tertentu, calon tertentu yang sebenarnya mumpuni untuk bisa memajukan calonnya atau kemudian dimajukan. Dalam konteks ini saya bicara di DKI, ada PDI Perjuangan, ada juga Anies Baswedan. Tapi yang menarik adalah Sylvia, sampai hari terakhir ini, media itu menunggu kedua variabel itu. Menunggu Ibu Mega mengeluarkan titah, menunggu Anies Baswedan dapat atau tidak. Itu yang menurut saya harusnya jadi sebuah tamparan. Saya nggak mau sebutkan siapa ya, tapi kelompok yang merasa punya kekuatan mayoritas secara politik, lalu bisa mengatur pencalonan, lalu kemudian bisa memilih skenario, ada yang calon boneka, ada yang kemudian melawan kotak kosong, dan sekarang terbukti gagal. Itu yang kita lihat sekarang. Nah, kalau masuk ke pertanyaan apakah Mas Anies masih terbuka kemungkinan, ya selama belum jam 12 masih terbuka. Tapi sama juga peluang Sandiaga Uno juga masih terbuka. Anies kan menjadi lebih menarik untuk dibahas karena ada plot twist pada saat DKI Jakarta. Tapi nama-nama mengejutkan masih mungkin muncul. Tapi paling tidak kalau kita lihat 2 hari terakhir itu kan nama yang mungkin dianggap mengejutkan adalah nama Anies Baswedan atau Sandiaga Uno. Dan kalau ditanya peluangnya, kedua sosok ini bisa jadi sangat menarik menjadi pesaingnya dari jagoannya kedua politisi di depan saya nih, Mbak Putri Komarudin dengan Bang Riza Patria. Dan itu yang menurut saya semoga jadi catatan ya, terutama dalam penyesuaian sistem politik ke depan. Threshold apa yang menjadi putusan MK menurut saya itu sesuatu menjadi landasan kita perbaiki sistem pemilihan kita, bukannya daerah loh, tapi di level nasional, karena sudah ada bukti empiris sekarang. Threshold besar itu ternyata tujuannya bukan membuat stabilitas pemerintahan, tapi supaya partai dengan enak-enaknya yang ketika merasa punya kekuatan besar bisa ngatur pencalonan. Dan yang kasihan adalah rakyat ketika hanya dihadapkan pada sisa-sisa dan memilih karena keterpaksaan. Oke. Mbak Putri, ditanggapi dong soal kekuatan-kekuatan besar, kelompok-kelompok tertentu yang sedang sebelumnya mencoba untuk memojokkan partai tertentu supaya satu paslon tidak jadi maju, tapi kemudian karena ada demo dan sebagainya, sekarang kita bisa lihat akhirnya berbeda apa yang terjadi di lapangan. Kalau saya bisa menanggapi dari sisi Partai Golkar ya, karena kan kalau kita di partai pasti menginginkan kandidat yang memang selain juga kader partai sendiri, tapi juga mempunyai elektabilitas yang tinggi. Makanya kita tidak pernah menutup pintu kerjasama, baik itu dengan partai yang tergabung sekarang dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, ataupun di luar Kim Plus gitu, seperti PDIP misalnya. Makanya terjadilah Bu Airin dan Pak Ade Sumardi gitu. Dan di Sumbar pun kita mengusung calon yang berbeda dengan Kim Plus. Jadi menurut kami ini merupakan hal yang normal dalam kontestasi politik, dan kalau misalnya memang ada orang-orang yang merasa bahwa ini ada kekuatan besar yang ingin menghadang calon-calon tertentu, itu kan sebenarnya sah-sah saja pandangan politik seseorang, dan tentu ini bisa menjadi evaluasi kita ke depannya untuk membuat pemilu kita tentunya. Selain pilkada juga tentunya pileg dan juga pilpres nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi ini bisa jadi evaluasi kita untuk di DPR ke depannya. Agak tidak normal sebetulnya karena kita melihat contohnya di Banten ya. Sehari setelah Golkar memberikan rekomendasi kepada paslon yang lain, kemudian sehari kemudian memberikan tiketnya kepada Airin Rahmi dan juga calon dari PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan sudah mengusung Airin. Seperti banyak yang mengistilahkannya Mbak Putri, Airin ini sudah sempat quote-unquote dibuang, diambil PDI Perjuangan, kemudian dipungut lagi oleh Golkar. Bagaimana?
Ya, sebenarnya kan waktu press conference pada saat PDIP memberikan dukungan kepada Bu Airin, beliau juga menyatakan bahwa saya masih kader Partai Golkar dan memang kita masih berada dalam keluarga besar Partai Beringin gitu. Jadi istilah dibuang itu sebenarnya mungkin hanya anggapan-anggapan orang-orang tertentu saja yang melihat ini dari satu sudut pandang yang menurut saya sangatlah sempit gitu. Karena tadi dinamika politik itu masih terjadi, 3 jam sebelum penutupan pun bahkan ada calon yang masih akan mendaftarkan di provinsi tertentu yang tentu saja sangat strategis. Jadi menurut kami yang kemarin terjadi dengan Bu Airin itu adalah proses konsolidasi politik yang alhamdulillah bisa berjalan. Dan kita juga telah mendapat restu dan juga dukungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang lainnya, sehingga akhirnya kita bisa mengusung kandidat yang berbeda dengan apa yang didukung oleh Kim Plus gitu di Banten. Jadi memang banyak plot twist yang terjadi di ujung atau di jelang masa pendaftaran. Kami sudah merangkum pemirsa untuk Anda beragam plot twist yang muncul jelang dan juga saat masa pendaftaran Pilkada 2024. Kita coba buka dari Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan kita ketahui resmi mengusung paslon Pramono Anung dan juga Rano Karno. Padahal sehari sebelumnya nama Anies Baswedan masih disebut-sebut bakal dipasangkan dengan Rano Karno untuk melawan pasangan RK Suswono yang diusung oleh Kim Plus. Tapi per hari ini juga ada informasi terbaru bahwa Anies Baswedan kemungkinan akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Selanjutnya kita lihat di Pilkada Banten. Golkar akhirnya resmi mengusung kadernya sendiri, Airin Rahmidiani sebagai calon gubernur Banten yang berpasangan dengan kader PDI Perjuangan Ade Subardi. Padahal sehari sebelumnya Golkar telah memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Andra Soni, Ahmad Dimyati Natakusuma yang diusung oleh Kim Plus. Golkar akhirnya balik kanan begitu PDI Perjuangan mengusung pasangan Airin Ade. Pilkada 2024 juga diwarnai dengan mundurnya sejumlah tokoh ternama pada masa pendaftaran. Walau sudah diusung sejumlah partai besar. Seperti di Pilkada Solo, ada Mangkunegara ke-10 atau Gusti Bre yang mendadak mundur sebagai calon wali kota Solo karena alasan keluarga. 6 partai di Kim Plus yang sudah sepakat mengusungnya buru-buru mengalihkan dukungan ke nama lain. Kemudian kita juga lihat ada Bupati Kendal Diko Ganinduto sebagai calon wali kota Semarang. Kim Plus memilih akhirnya mengalihkan dukungannya dari Diko ke pasangan lain karena Diko memilih akhirnya untuk batal atau tidak jadi sebagai wali kota Semarang, calon wali kota Semarang. Adegan paling plot twist sepertinya juga terjadi pada paslon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Ahmad Riza Patria dan komika Marcel Widianto, karena keduanya ini mendadak mundur dari pencalonan dan mengalihkan dukungan ke paslon Benjamin Pilar. Bang Riza, ada apa? Saya sebagai warga Tangsel juga bertanya-tanya nih, ada apa Bang Riza? Please, the real answer. Yang pertama saya umum dulu bahwa dalam pilkada sebelumnya, apalagi pilkada serentak, itu biasa terjadi. Yang pertama itu adalah diusulkan, kemudian diganti. Jadi kepala daerah bertukar jadi wakil jadi kepala daerah. Ada juga yang berganti di satu daerah pindah ke daerah lain. Koalisinya juga berganti. Tadi ada satu koalisi besar, akhirnya berubah menjadi sendiri dan sebagainya. Apalagi sekarang putusan MK. Jadi sangat dinamis sekali. Itulah demokrasi Indonesia yang menurut saya menjadi kebanggaan kita. Begitu cair demokrasi kita, semuanya punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama, apapun itu. Nanti pada akhirnya silakan semua partai koalisi manapun, silakan. Kami dengan PDIP banyak sekali berkoalisi, dengan PKS banyak sekali, tidak hanya dengan Kim atau Kim Plus, tapi juga Nasdem, PKB, PKS, PDIP, P3 dan sebagainya. Itu Hanura, Perin, semua itu biasa. Inilah pada akhirnya nanti kita akan lihat siapakah yang akan diusung. Malam ini kita akan lihat gambaran semua partai A dengan partai B berapa banyak, partai C dengan D dan seterusnya. Masyarakat akan melihat beginilah heterogenitas perbedaan kita semua, tapi semuanya ada anak bangsa yang punya kesempatan yang sama untuk dapat dipilih, dan pada akhirnya nanti rakyatlah yang menjadi raja untuk menentukan pilihan. Iya. Bagi saya memang sebulan yang lalu dipanggil oleh pimpinan partai, Bang Dasko, Riza, kamu bagaimana kalau di Tangsel? Siap, saya bilang.
Prof, saya selalu patuh dan taat pada perintah partai, pada perintah pimpinan. Bagi saya partai adalah rumah saya, ya, hidup saya, jiwa saya ada di politik, ada di partai. Jadi saya tidak berpikir sedetik pun, langsung saya iakan, saya siapkan dan mempersiapkan. Siapa wakilnya Marcel, saya bersyukur dan saya terima apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Marcel bagi saya adalah sebuah keberkahan, sebuah inspirasi, tidak hanya bagi saya, harapan saya bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa ada anak muda dengan segala kelebihan kekurangannya mau mengakui kekurangannya, jujur, dipublish, dan ingin bangkit dan berbuat bagi warga Tangsel. Ini yang saya banggakan. Mudah-mudahan semua politisi di Republik ini yang akan kontestasi dalam pilkada juga bisa seperti Marcel, menjadi calon yang jujur, yang apa adanya, mengakui dan mempublish semua kekurangannya, dan ingin berbuat. Mas Riza jadi meng-highlight Marcel nih, kita jadi bertanya-tanya, apa jangan-jangan karena faktor Marcel ya? Tapi kita juga terlebih dahulu ya. Mas Adi juga mungkin nanti bisa memberikan jawaban sebenarnya, ada apa sebetulnya di balik mundurnya Riza Patria dan Marcel. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Kopi nomor 1 favorit semua orang. Rasanya nikmat, nggak bikin kembung, dan pasti selalu bikin happy. Apalagi kalau bukan luwak white coffee pemirsa, karena ini pastinya akan nyaman dan juga aman di lambung. Pemirsa jangan lupa untuk selalu stok luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Oke, kita akan lanjutkan lagi kontroversi, rekan-rekan sekalian. Mas Adi, kebeli gak sama alasan yang disampaikan Bang Riza tadi? Mundur karena politik dinamis, penugasan, duduk-duduk, gimana Mas Adi? Ya saya kira kalau soal faktor kandidasi ada yang disebut dengan oligarki elit kan. Jadi yang bisa menentukan apakah Bang Riza bisa maju atau tidak itu urusan elit. Siapa elit? Ketua umum partai, wakil ketua umum partai, dan sekjen. Yang lain itu minggir. Jadi kalau Bang Riza ini diminta untuk turun ya turun, diminta gaspol ya gaspol. Tapi ada argumen yang menurut saya agak sedikit kalkulatif ya terkait dengan politik. Kalau terkait dengan endgame ini ya, dan plot twist tadi yang disampaikan, mungkin kalkulasi politiknya ini terutama pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi. Setahu saya Demokrat dan PKS kan sudah mendukung Bang Riza sama Marcel. Tapi karena putusan MK ini tiba-tiba PKS mengusulkan kader terbaik mereka, Ruhama Ben dengan Bu Sinta, tentu secara dukungan politik ini tidak terlampau menguntungkan. Apalagi Demokrat juga akan angkat kaki. Dalam konteks itulah sepertinya Gerindra berhitung betul melawan petahana Ruhama Ben dan Pilar Saga Ihsan. Saya kira memang agak rumit untuk dijelaskan bagaimana untuk memenangkan pertarungan. Skenarionya pada akhirnya Gerindra mendukung Ruhama Ben, maksud saya Benyamin Daphni, tapi Benyamin Daphni jadi kader Gerindra. Jadi menang banyak juga ini Gerindra. Bang Riza itu ditarik, tapi kemudian petahana kemudian jadi kader Gerindra. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, setelah Bang Riza diberikan penugasan di Tangsel, saya melihat beliau ini nggak terlampau happy. Saya sekarang lebih happy ya? Dari wajahnya sama Marcel tuh agak kurang happy, agak cemberut. Kalau mau jujur sebenarnya, saya melihat dari jauh dan lubuk hati yang paling dalam, Bang Riza ini mau di Jakarta loh. Cuma partainya itu tidak menugaskan. Tapi dengan Anies nggak? Kenapa? Dengan Anies nggak happy-nya kalau di Jakarta? Tidak. Boleh di Jakarta asal tidak dengan Anies. Bang Riza itu mau di Jakarta asal dengan PKS. Maunya begitu. Nah itu yang rumit. Makanya setelah dimundurkan oleh elit Gerindra, Bang Riza agak sedikit plong nih. Jadi maksudnya Marcel itu faktor pemberat buat Bang Riza? Ya salah satunya kalau mau jujur. Bahwa Marcel populer dibicarakan di tingkat nasional ya. Tapi kan yang dibicarakan itu adalah suatu hal yang buruk, bukan sesuatu hal yang baik terkait dengan Marcel. Ini karbitan lah, bukan dunianya politik. Apalagi kan perilakunya itu kayak apa namanya Bang, menyala abangku itu nggak masuk banget di Tangsel. Tapi Bang, sudah sampai di endorse wakil presiden terpilih loh Mas Adi. Ya, wakil presidennya aja mending nyalon di Tangerang Selatan, biar sekalian. Ini jadi ya siapa tahu. Jadi endorsement begini udah nggak laku sekarang, Silvia. Tangsel ini pemilih rasional, banyak kampus, ada UIN, ada UMJ, ada Unpam, yang gimmick-gimmick gitu nggak masuk. Makanya sebenarnya Bang Riza juga mau di Tangsel, tapi wakilnya nggak Marcel.
harus ada wakil lain yang saya kira punya dampak elektoral secara signifikan. Banyak nama-nama yang di Tangsel yang saya kira memang kalau sejak awal Gerindra itu serius mengusung Bang Riza Patria, karena tingkat kepuasan publik terkait dengan Benyamin Daphne itu nggak kuat-kuat amat. Masih ada kesempatan. Cuman sepertinya setelah partai pendukungnya Bang Riza ini satu persatu itu angkat kaki, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, konstelasi politik berubah secara signifikan. Makanya Bang Riza ini kalau mau jujur sebenarnya setelah tidak lagi dimajukan di Tangerang Selatan, agak plong hati dan pikirannya, Pak. Wajah aslinya kelihatan. Mungkin nunggu penugasan di tempat yang lain, apalagi Bang Riza ini kan partai pemenang Pilpres. Saya kira sudah disiapkan segala sesuatunya yang jauh lebih indah. Baik, diterima saja ya argumen itu, Bang Riza? Ya boleh, pengamat punya hak yang bebas, yang sama. Tapi bagi saya Marcel membawa keberkahan dan menginspirasi. Terima kasih, kejujuran Marcel. apa adanya dan mau belajar, saya kira menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik. Kita geser sekarang ke Jakarta ya. Jakarta kita sudah lihat kemarin Mas Pramono Anung lah yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan Sidul Rano Karno. Sebelum ke Mas Eno, saya ingin tanya ke Mas Fatul juga, karena lawan terberat dari Pramono Anung dengan Rano Karno pastinya adalah RK dan Suswono. Dan kali ini PKS punya kontribusi yang lebih besar karena wakilnya ada di situ. Nah, apakah menurut PKS sebetulnya ini akan menjadi pertarungan yang mudah? Karena kita tahu Pramono Anung namanya saja tidak muncul di survei. Apakah ini bagi RK Suswono sangat menguntungkan? Bukan Anies tapi Pramono yang diusung. Ya, kalau kami tidak pernah menganggap seluruh kontestasi itu mudah ya. Bahkan kita pun juga punya pengalaman kader-kader kami yang mungkin awalnya tidak dilirik, tidak masuk dalam radar survei, tapi ketika kerja-kerja dilakukan tuh bisa menang. Contoh misalnya dulu masih ingat mungkin ketika Kang Aher memenangkan pertarungan Pilkada Jawa Barat, itu kan konteksnya sama mungkin ya. Tapi tentu strategi pemenangan apa-apa yang kita lakukan ya berharap apa yang sudah kita usung, sudah kita sepakati, apalagi ini punya latar yang luar biasa, mungkin yang mengaduk-ngaduk perasaan banyak pihak, kader, simpatisan, tapi alhamdulillah kemarin sudah terdaftar, ya ini jadi rujukan buat kita, bahwa kita harus memenangkan dengan baik. Oke, kita akan lihat juga sambil melihat ya bagaimana suasana terkini di sekitar Jawa Barat. KPU Provinsi Jawa Barat. Wah, Nah, ramai sekali ya, merah-merah ini sepertinya teman-teman Mas Eno ya. Ada apa ini Mas Eno, boleh dijelaskan? Ya. Tuh, kader-kader PDI Perjuangan ini. Karena suaranya pecah ya, karena pecah 3 kan. PKB. Benarkah ini bisa dibilang ini sinyal yang kuat sekali? Akan ada yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Barat? Ya, kita tunggu ya. Artinya ini sudah persiapan semua. Dan sebenarnya kan kalau bicara penyambutan calon di mana-mana di semua provinsi ya memang kita biasanya rame. Tadi di Jawa Timur Bu Risma juga rame banget itu waktu didaftarkan KPU. Tapi apapun ya ini menarik ya. Artinya memang ini benar-benar di last minute. Kita mengumumkan calon di terakhir. Ternyata kan dugaan orang bahwa kita akan menyimpan kejutan paling puncak itu adalah di Jakarta. Ternyata kan salah. Kejutannya adalah dugaan itu salah. Itu bagian dari kejutannya. Ini bagian dari kejutan? Itu intro kejutan. Jadi masih prolog. Nah, ini Jakarta intro kejutan. Jakarta intro kejutan. Ini klimaks kejutan. Ini adalah klimaks kejutannya saat ini. Nah, ini kita tunggu nanti bagaimana. Terkejut apa enggak kita? Mas Toto, terkejut atau tidak kalau membaca situasi terkini di Jawa Barat? Kita bakal terkejut atau tidak? Ya paling tidak yang kita bisa lihat teman-teman PDI dari 3 hari terakhir bisa ngomong lah. Bukan hanya Pak Jokowi yang bisa bikin plot twist, ibu kami juga bisa bikin plot twist, kira-kira gitulah. Dan apakah akan ada kejutan? Saya tetap melihat sebuah pattern bahwa nggak bisa dipastikan ini Anies. Dan memang tapi kalau dari ini adalah sebuah plot cerita, memang klimaksnya terjadi kalau ini adalah Anies. Tapi kalau kita coba baca bagaimana tidak jadinya Anies didukung oleh PDI Perjuangan kemarin di Jakarta, menurut saya ada pola yang sama yang tetap masih berpotensi menjadi penghalang Mas Anies. Dan itu bukan tentang sekedar hitung-hitungan elektoral saja. Karena kalau kita bicara jujur, Anies di Jawa Barat pun itu punya peluang menang. Kalau melihat konstelasi yang ada ya, suaranya di Jawa Barat, karakter pemilih Islam, menurut saya Anies punya peluang menang. Tapi kan kita tahu penolakan Anies di Jakarta sama sekali malah tidak berkaitan dengan hitung-hitungan elektoral. Karena Anies malah kuat.
tapi bagaimana kemudian proses konsolidasi, penerimaan konstituen, termasuk bagaimana PD Perjuangan membaca peta politik konstelasi nasional ke depan, termasuk salah satunya spekulasi saya adalah bagaimana Ibu Mega sampai sekarang ya hubungannya dengan Pak Prabowo masih sangat baik, walaupun tidak dengan yang satu lagi gitu ya. Nah itu saya sebenarnya ada pertanyaan Sylvia. Ya. Saya sebagai mantan pendukung Jokowi, mantan ya, saya melihat gambar, tadi nggak ada gambarnya dikasih lihat sih. Kalau kita bandingkan Avengers Endgame, saya agak kaget tuh. Wajah Pak Prabowo, wajah Ibu Mega, dan lain-lain. Pak Jokowi hanya siluet. Setahu saya di Endgame itu yang siluet itu Thanos. Nah artinya apakah Sylvia ingin mengatakan Itu maksudnya bahwa di poster kita? Di poster visual yang tadi kita. Oh iya. ditampilkan. Jadi saya nggak tahu apakah jangan-jangan dari riset yang dilakukan oleh Sylvia. Nah, lihat. Ini cocok lagi. Betul nggak? Tapi benar nggak? Tapi betul nggak? Ini ya, Silakan dilihat. Nah, karena kalau betul ini adalah meniru poster Endgame yang ada dari Avengers, ini berarti semuanya sedang melawan Jokowi. Nah, mungkin nanti kita yang harus tanya balik maksudnya Sylvia apa gitu. Untungnya saya tukang tanya di sini, jadi saya bisa tidak menjawab ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa masih akan kami lanjutkan karena masih banyak plot twist berikutnya yang harus kita bahas, terutama perang bintang yang terjadi di Jawa dan juga berbagai strategi Kim Plus versus PDI Perjuangan khususnya di Pulau Jawa. Sesaat lagi pemirsa. Wacana-wacana dan diimplementasikan oleh Profesor B.J. Habibie, saya kira ini yang akan menjadi spirit bagi saya dan Kang Ilham. Visi misi yang bisa dilihat oleh masyarakat Jawa Tengah, ya menurut saya akan lebih baik sehingga masyarakat Jawa Tengah punya pilihan lebih banyak. Hari ini kembali mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan. Kopi nomor 1 favorit semua orang, rasanya nikmat, nggak bikin kembung dan pasti selalu bikin happy. Kopi Luwak, pemirsa di rumah juga ya, jangan lupa selalu stok Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Kita lanjutkan lagi kontroversi. Mas Fatul, tadi kita lihat akhirnya Presiden PKS ya, Ahmad Saiku maju bersama dengan Ilham Habibie yang diusung oleh Nasdem. Kenapa PKS ini pilih pisah jalan dengan Kim Plus di Jawa Barat? Ya, sebetulnya semua pencalonan ini relatif ya. Ini kan kalau kita main catur tuh ada 16 dikali 2. Kalau ini ada 545. Jadi bidak caturnya banyak sekali nih. Jadi strategi-strategi dalam pilkada ini sangat terbuka dan kebetulan juga di Jawa Barat incumbent-nya pindah ke Jakarta sehingga peluang buat menang juga semuanya terbuka lebar. Dan kita mencalonkan orang yang menurut kami sangat kompeten dan sangat ideal, keduanya saling melengkapi, komplementer, dan juga punya basis elektoral yang sudah teruji karena pernah berkali-kali menjadi anggota dewan, menjadi wali kota, menjadi calon kemarin, bahkan dalam pertarungan bersama Gerindra kemarin Pak Sudrajat yang awalnya diprediksi suaranya sangat rendah, ternyata bisa melampaui harapan gitu. Dan ini gambaran bahwa potensi kemenangan itu sangat terbuka. Oke, pada akhirnya pasca putusan MK, Mbak Putri, benarkah sebetulnya ya Kim Plus nggak solid-solid amat? Ya sebenarnya kan dalam hal koalisi ini yang penting objektif kita adalah satu, tetap mengawal agenda pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti. Jadi walaupun di beberapa daerah misalnya Golkar tidak bersama dengan Kim Plus ataupun Gerindra tidak bersama dengan Kim Plus, tapi nanti pada akhirnya pemerintahan daerah ini akan tetap bersatu dengan visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan menurut saya itu yang menjadi hal paling penting. Jadi kalau misalnya sekarang memang jalan kita berbeda, yaitu proses demokratisasi yang memang
selalu terjadi di setiap pemilu dan menurut saya sangat baik untuk dipertontonkan karena itu menunjukkan bahwa masyarakat masih punya banyak pilihan yang terbaik nanti bisa mengawal pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dalam case Banten lagi ya, misalnya kita balik lagi ke Banten, akhirnya Airin berpasangan dengan Ade Sumardi dari PDI Perjuangan. Yang kita tahu hubungan PDI Perjuangan dengan Kimples ini ibaratnya PDI Perjuangan versus everybody ya, Mas Eno. Tapi akhirnya ternyata kita lihat di Pilkada Banten bisa kok bersatu, meskipun agak dramatis ya bersatunya. Sebenarnya kan komunikasi politik kita dengan PDIP dalam hal Bu Airin dan Pak Ade Sumardi itu kan sudah sangat lama. Jadi Bu Airin sendiri sudah ditugaskan untuk bekerja di Provinsi Banten semenjak kemarin pileg kan. Dan beliau mendapatkan suara yang sangat besar, 300.000. Kiprahnya di Tangerang Selatan, Mbak Sylvia juga pasti sebagai warga Tangsel sudah melihat kinerjanya. Dan kemarin juga beliau menjadi Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar, di mana sumbangan suara dari kader-kader perempuan Partai Golkar itu sangat berkontribusi terhadap kemenangan kita kemarin di posisi kedua di Pileg. Jadi sebenarnya berbagai prestasi ini memang sangat memantaskan posisi beliau untuk dicalonkan menjadi calon gubernur. Dan komunikasi politiknya dengan Pak Ade itu sudah lama. Tapi memang karena kita masih mencari jalan tengah dengan Koalisi Indonesia Maju tentunya, kemarin makanya sempat terjadi berbagai perubahan. Jadi yang tidak setuju Bu Airin itu Koalisi Indonesia Maju? Enggak, karena kita harus karena kan komunikasi ini kan harus dibangun dengan cara yang sopan, baik, dan beretika tentunya. Jadi kita ingin hubungan kita dengan koalisi juga tetap baik dan pilihan kita di berbagai daerah juga tetap bisa berjalan sehingga Banten ini kemarin menjadi salah satu provinsi yang terakhir kita putuskan bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi tentu kita berterima kasih kepada pimpinan partai politik di Kimplas yang telah memberikan restu sehingga kita bisa berjalan berdampingan, berkompetisi tapi tentu secara damai dan beretika nanti di Provinsi Banten. Oke, kita geser ke Jawa Tengah karena Jawa Tengah ini kata orang sih sekarang yang menarik itu yang lebih seru di Jawa Tengah, bukan lagi di Jakarta, sudah agak bergeser ini. Karena kan perang bintang katanya terjadi di Jawa Tengah. Bang Riza dulu deh, apakah karena perang bintang sekali makanya pendaftaran pasangan Ahmad Lutfi, Taci Yassin di KPU Jawa Tengah tadi sampai dikawal wakil presiden terpilih, Bang? Iya, Mas Gibran itu kan orang Solo. Jadi secara pribadi punya keterpanggilan lah ya. Ingin memastikan di daerahnya bisa menang. Nah, itu juga pertaruhan buat Mas Gibran. Apakah sebagai wali kota, apakah sekarang sebagai wapres terpilih, atau sebagai warga Jawa Tengah, dia punya tanggung jawab yang besar. Agar Jawa Tengah menjadi provinsi yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Terlebih sekarang Mas Gibran yang sebelumnya menjadi wali kota sekalipun baru 2 tahun lebih, sekarang menjadi wapres. Jadi penting bagi Mas Gibran karena Jawa Tengah itu kan provinsi yang besar ya, yang juga punya kompleksitas masalah yang tidak sedikit. Jadi apabila bagi Mas Gibran Jawa Tengah bisa baik, tentu Indonesia akan menjadi lebih baik. Jadi saya kira itulah yang memastikan bagi Mas Gibran, menurut pendapat pribadi saya, kenapa Mas Gibran ingin memastikan bahwa saya secara pribadi mengawal dan ingin memastikan bahwa Jawa Tengah bisa lebih baik lagi maju. Dan kebetulan yang diusung oleh partai Kimples adalah Mas Lutfi dan Mas Taci Yassin. Oke, kenapa ini saya tanyakan karena menjadi kontroversial juga ketika wakil presiden terpilih yang dianggap itu harus netral karena sudah posisinya sebagai pemimpin negara itu akhirnya seperti mengendor calon tertentu. Tapi ya sudahlah, tidak usah kita bahas terlalu jauh ya. Kita masuk ke perang bintang lagi, Mas Eno. Tadi saya sudah bilang PDI Perjuangan seperti versus everybody, terutama di Pulau Jawa begitu ya. Nah, apakah memang pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi lah yang dianggap mampu habis-habisan untuk melawan bintang yang satunya, Ahmad Lutfi Taci Yassin? Ya mau bintang kecil, bintang besar, yang pasti PDI Perjuangan tidak pernah merasa kita versus everybody sebenarnya. Karena dalam konteks koalisi atau kerjasama politik misalnya Mbak ya, buat kami semua koalisi yang kemarin itu ada namanya, itu selesai di Pilpres. Faktanya di daerah-daerah, di tingkat nasional saja setidaknya gitu. Di daerah-daerah kita bekerja sama dengan baik kok hampir dengan semua partai. Faktanya dengan Golkar kita jalan, dengan Gerindra kita jalan, dengan PKS ada yang kita jalan, itu biasa saja. Artinya sebenarnya berkat putusan MK terakhir kemarin itu membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka untuk semua partai politik untuk bicara.
Soalnya kan sudah nggak ada lagi kita takut dengan intervensi Raja Jawa gitu loh. Karena ini semuanya bisa terjadi dengan enak dengan dibukanya putusan MK tersebut. Buat kami nggak ada lagi ada hambatan sekat-sekat kami harus kami melawan semuanya karena sikap kami begini, enggak. Buat kami kontestasi pilkada itu tentang mencari yang terbaik untuk masyarakat. Dan pada saat rekomendasi PDI Perjuangan jatuh kepada Pak Andika dan Mas Hendy, ini tentu karena pertimbangan panjang. Satu sisi Pak Andika jadi Panglima TNI juga nggak kaleng-kaleng. Beliau banyak menelurkan program kebijakan yang itu betul-betul terobosan untuk tubuh militer. Mas Hendy sebagai bekas wali kota Semarang 2 periode juga luar biasa mengenali wilayah Jawa Tengah. Nggak main-main kita seriusnya, sama dengan di daerah-daerah lain. Yang menarik, Mbak, nama Pak Andika beberapa minggu yang lalu saja itu hampir di semua survei masih nol itu, nggak muncul karena orang mengiranya dia nggak ada itu masuk dalam radar masyarakat tentang nama Pak Andika. Sama ceritanya dengan nama Pak Pram yang sering ditanya orang kenapa nama Mas Pramono Anung nggak muncul di survei, kok dicalonkan. Pak Andika juga nggak ada waktu itu. Setelah kita spill, kita munculkan, tiba-tiba melejit tinggi sekali pilkada Jawa Tengah jadi yang paling seru kata teman-teman tadi. Artinya Pak Pramono Anung saat ini juga jadi kenyataan politik. Realitas politiknya per detik ini, kita melihat pasangan calon yang paling paten adalah Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno. Dan mereka berdua yang maju di Jakarta saat ini yang akan dilihat masyarakat sebagai yang punya komitmen untuk maju. Maka kita yakin elektabilitasnya juga akan ikut naik. Sama kayak Pak Andika. Oke. Mas Adi, benarkah sisa-sisa pertarungan sengit di Pilpres itu sudah selesai seperti yang disampaikan Mas Eno tadi dan sekarang membuka lembaran baru begitu ya. Tapi kenyataannya kita lihat terutama di Jakarta dan di 3 provinsi Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu sepertinya terlihat loh PDI Perjuangan versus everybody. Benar tidak Mas Adi? Dijawab nanti, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjut lagi ya. Mas Adi, jadi apakah Jakarta dan 3 provinsi di Jawa Barat khususnya itu menjadi arena pertarungan yang sengit, yang endgame sekali, habis-habisan buat PDI Perjuangan versus Koalisi Indonesia Maju Plus? Saya kira tidak hanya melulu PDIP. Kalau yang saya lihat residu Pilpres itu PDIP versus terah politik Jokowi, atau PDIP melawan siapapun yang diusung oleh Jokowi. Kenapa Jawa Tengah itu dianggap menarik? Ini bukan soal menyangkut jumlah pemilih yang banyak, tapi menyangkut Irjen Ahmad Lutfi yang dianggap sebagai Jokowisman. Maka tak heran kalau kemudian PDIP itu pasang orang yang juga punya bintangnya juga banyak, mantan Panglima TNI. Jadi di situ membacanya, ini betul-betul pertarungan yang menurut saya bagian dari efek dari Pilpres yang belum sepenuhnya selesai. Begitupun di Sumut, jangan itu anggap enteng sebenarnya. Karena ketika mengusung nama Edi Rahmayadi, bagi PDIP ini adalah pertarungan hidup mati bagaimana orang seperti Bobi Nasution yang kita tahu adalah bagian dari terah politik Jokowi juga bisa dikalahkan dalam konteks itu. Di luar itu Sylvia, jangan kira Kim ini solid-solid amat. Sering terjadi perang saudara mereka ini. Di Banten salah satunya. Jadi kita melihat kenapa sejak awal itu di Banten itu Airin yang sebenarnya dikucilkan, bukan PDIP. Saya kebetulan orang Banten, agak ngerti dikit. Saat itu Kim Plus termasuk PDIP sedang diyakinkan untuk menjadi bagian dari pendukungnya Andra Soni yang berpasangan dengan Pak Dimyati yang PKS. Airin itu ingin ditinggal sendiri, dia Golkar dan tidak cukup tiketnya. Tapi saat itu PDIP merapat. Sebelum pada akhirnya dukungan terhadap Airin itu dicabut. Tapi kan intimidasi dari PDIP ketika mencalonkan Airin bikin kawan-kawan Golkar agak ngeri-ngeri sedap. Karena kalau Airin dan keluarga besarnya cabut, ini bisa wassalam juga Golkar di Banten. Karena apapun Golkar kuat di Banten itu karena keluarga besarnya Airin. Gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, DPRD provinsi, kabupaten kota, itu keluarga besarnya Airin semua. Jadi sangat sistematis. Jadi bagi saya ada pertarungan di internal Kim, terutama Golkar dan Gerindra, ini terjadi di banyak tempat, termasuk soal Ridwan Kamil ke Jakarta kok. Apakah itu juga karena tidak ada kehendak dari Gerindra untuk memajukan Deddy Mulyadi? Tidak sesederhana bahwa ini adalah everybody melawan PDIP, tidak. Ada kalanya di mana PDIP melawan Jokowi, ada kalanya Gerindra versus Golkar. Nah, ini mumpung ada Gerindra dan Golkar di sini, dari Bang Riza dulu deh. Bener nggak kalau gini masuk kontroversi kan, ya nggak Bang? Ya, tadi saya bilang pengamat bebas berbicara ya. Dari sudut saya Gerindra dan Golkar sederhana saja kalau di DKI. Di DKI itu kan salah satu yang harus dihitung seperti tadi Putri kan bahwa elektabilitas ya. Memang dari 3 tokoh yang beredar kan memang Mas Anies,
Bang Ahok, kemudian Ridwan Kamil. Dari 3 ini kan menjadi bagian gimana? Kan Ridwan Kamil, sederhananya begitu. Ya. Kedua, kenapa Gerindra mengusul Bang Emil? Karena memang wali kota, ya kan, berprestasi. Coba lihat gubernur berprestasi. Kemudian dari segi komunitas, kedaerahan, Jawa Barat juga komunitasnya banyak di Jakarta. Disenangi juga oleh netizen, medsos dan sebagainya, follower dan sebagainya. Dan kami juga lihat juga nggak kalah hebat ya. Bang RK juga lulusan Amerika dan sebagainya. Jadi saya kira tidak salah kalau Gerindra mengusung Ridwan Kamil yang kebetulan kader Golkar. Dan alhamdulillah dapat diterima oleh Golkar. Memang RK punya nilai elektabilitas yang tinggi di Jabar. Tapi kami punya keyakinan RK juga bisa menang di Jakarta dan insya Allah pasti menang. Baik, Mbak Putri, jadi benarkah sebetulnya dalam masa pilkada ini banyak sekali fiksi-fiksi antara Golkar dengan Gerindra khususnya? Ya, sebenarnya faktornya yang tadi udah disampaikan juga sama Bang Riza gitu. Jadi kita kan melihat bagaimana kita bisa maju sama-sama tentu dengan tingkat keterpilihan yang nanti tinggi. Jadi ketika DKI Jakarta sudah mencalonkan Bang Emil dan itu adalah kader Partai Golkar, tentu salah satu pilihan rasional lainnya adalah di Jawa Barat kita mencalonkan Kang Deddy yang notabene adalah mantannya Partai Golkar juga sebenarnya. Dipasangkan dengan Kang Erwan yang juga adalah merupakan kader Partai Golkar. Jadi dalam hal ini kan sebenarnya kita it's a win-win dan kalau dibilang ada friksi dan lain-lainnya, sebenarnya menurut saya ini adalah negosiasi politik yang memang berjalan dengan kita mempunyai satu tujuan adalah bagaimana di provinsi yang strategis di Jawa, Pulau Jawa ini, Kim bisa mengawal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi objektif akhirnya itu sebenarnya itu. Oke, sebelum di Mas Toto di akhir ya, ke Mas Seno sedikit. Ya. Jadi gak nih kejutan di KPU Jawa Barat? Ya kalau saya beritahu di sini kejutannya di mana? Nggak ada kejutannya. Tapi prinsipnya gini, saya sepakat bahwa masalah PDI Perjuangan saat mencalonkan seseorang ini nggak pernah berubah keputusan. Saat sudah diambil keputusan jalan lurus. Termasuk saat ada keputusan kita mencalonkan Bu Airin dan Pak Ade Sumardi. Meskipun pada waktu itu PDI Perjuangan sendirian saja yang mengusung, akhirnya kami memberanikan untuk mengambil keputusan itu. Dan akhirnya Golkar kembali bersama kita, bergabung, kembali ke skenario awal, kita jalan. Artinya tidak berubah keputusan. Sama dengan di Jawa Barat, nanti kenapa kita menunggu akhir? Memang kita simpan kejutan di akhir. Masa? Tapi kita kejutan atau pastikan, anti klimaks nih? Kok dengar-dengar sekarang udah anti klimaks nih, katanya nggak jadi. Mau anti klimaks kan terkejut juga kita nanti kan. Artinya itu tapi tidak akan berubah. Saat sudah diambil keputusan, kita akan konsisten pada keputusan itu. Itu Mbak Sylvia. Baik. Terakhir Mas Toto, apakah memang putusan MK itu mempunyai efek yang begitu dahsyat, sangat sekali mengubah konstelasi politik peta pilkada 2024 dan ternyata seperti kata Mas Adi tadi, sekarang kita bisa lihat Kim Plus pada akhirnya juga nggak solid-solid amat pasca putusan MK. Iya, paling tidak putusan MK itu menyelamatkan banyak pihak dari tangan yang serakah, yang menginginkan semuanya itu diambil gitu. Pada akhirnya demokrasi yang seperti itu akan mendapatkan perlawanan dengan sendirinya. Macam-macam ya, artian bagaimana orang menyalahgunakan yang namanya threshold. Menyalahgunakan aturan untuk memajukan keluarganya sendiri sampai harus heboh gitu ya. Kita nggak usah sebut nama, semua sudah tahu proses yang terjadi belakangan. Yang paling penting adalah lalu kemudian keserakahan itu jangan dibungkus atas nama keberlanjutan program dari pemerintah. Faktanya selama ini belum pernah ada upaya segila yang sekarang terjadi menduplikasi konstelasi atau koalisi nasional harus sama dengan yang ada di daerah-daerah. Karena dulu pun tidak pernah diberlakukan itu, kepala daerah tetap manut kok sama presiden. Kepala daerah tetap takutnya sama menteri keuangan, takutnya sama Mendagri, takutnya sama menteri ASN, karena mereka lah yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kebijakan atau uang yang dimiliki oleh para kepala daerah. Jadi stop nakut-nakutin, padahal kita tahu kok ini masalah the winner mau takes all dan itu tidak boleh terjadi dalam demokrasi. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak dan juga Mbak Putri, Mas Seno, Mas Fatul, Mas Adi. Terima kasih Mas Toto sudah bergabung bersama kami. Bang Riza di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, adu strategi menyusun para petarung untuk berlaga di pilkada sudah usai. Selamat bertanding, dilarang melanggar aturan main, apalagi menempuh cara-cara kotor demi meraih kemenangan. Jangan ya dek ya. Sekian kontroversi pada malam hari ini pemirsa. Kita jumpa lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.